Untuk pembahasan kali ini, kita akan mempelajari permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Pada prinsipnya, pasar tenaga kerja ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Adapun permintaan terhadap tenaga kerja muncul akibat adanya kebutuhan untuk ketersediaan tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, permintaan terhadap tenaga kerja dikenal juga dengan istilah drive demand. Misalnya, permintaan tenaga kerja untuk menjahit pakaian muncul dari kebutuhan perusahaan garmen untuk memproduksi pakaian. Lebih lanjut, di pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran atas tenaga kerja berpengaruh terhadap upah tenaga kerja. Sekarang, kita lihat gambar 1. Pada kurva sebelah kiri, permintaan dan penawaran suatu produk, atau bisa kita sebut pasar output, akan memengaruhi besarnya harga. Sementara, kurva sebelah kanan menunjukkan, jika permintaan dan penawaran atas tenaga kerja, atau bisa kita sebut pasar input, akan memengaruhi besarnya upah. Berikutnya, kita akan menggunakan contoh sederhana, seperti terlihat pada tabel 1. Diketahui, L adalah kuantitas tenaga kerja. Q adalah output. Sementara, MPL merupakan marginal product of labor yang besarnya adalah delta Q dibagi delta L. MPL menunjukkan penambahan kuantitas output yang dihasilkan dari setiap penambahan tenaga kerja. Lalu, P adalah harga output per unit. Sedangkan VMPL adalah value of marginal product of labor, juga dikenal dengan istilah marginal revenue product. VMPL merupakan tambahan pendapatan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit input yang dihitung dari perkalian antara harga output per unit dengan MPL. Jika digambarkan tersendiri, kurva VMPL ini tidak lain adalah kurva permintaan tenaga kerja. Lalu, W adalah tingkat upah. Dan delta profit, atau marginal profit, merupakan jumlah keuntungan yang didapatkan dari setiap perubahan pada jumlah tenaga kerja dan output yang dihasilkan. Besarnya delta profit merupakan hasil pengurangan antara VMPL dengan tingkat upah. Sekarang kita lihat pada kolom 5 sampai dengan kolom 7. Saat VMPL lebih besar daripada W, perusahaan masih bisa menghasilkan tambahan profit. Namun ketika VMPL lebih kecil daripada W, perusahaan justru mengalami kerugian. Dari sini bisa disimpulkan, maksimalisasi profit akan tercapai pada titik di mana VMPL sama dengan W. Nah, gambar 2 berikut menunjukkan bagaimana kurva permintaan tenaga kerja terbentuk. Jadi, seperti telah kita singgung sebelumnya, di pasar persaingan sempurna, kurva permintaan tenaga kerja merupakan kurva VMPL.
Dari tabel sebelumnya, kita bisa membuat kurva fungsi produksi atas faktor tenaga kerja, seperti terlihat pada gambar 3. Jadi bisa dilihat bahwa nilai MPL mengalami penurunan seiring penambahan tenaga kerja. Artinya, setiap penambahan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan output, namun dengan laju yang semakin menurun. Dalam hal ini, berlaku hukum diminishing marginal product. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan tenaga kerja, di antaranya harga output. Ingat bahwa VMPL merupakan hasil perkalian antara P dengan MPL. Maka, jika P berubah, VMPL juga ikut berubah. Ini tercermin pada pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Berikutnya, perubahan teknologi. Di satu sisi, teknologi berpotensi meningkatkan produktivitas dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, teknologi juga bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Lalu, ketersediaan faktor penunjang produksi. Ketersediaan faktor ini akan memengaruhi kuantitas output dan kebutuhan tenaga kerja. Terkait penawaran tenaga kerja, maka kita akan berhadapan dengan preferensi individu. Apakah mau bekerja atau mau bersenang-senang? Sebagai catatan, preferensi ini sebatas teori untuk memudahkan pemahaman, sebab perkembangan teknologi bisa membuat individu tetap bersenang-senang, namun mendatangkan penghasilan, seperti menjadi konten kreator. Adapun elemen penting yang memengaruhi pengambilan keputusan adalah besarnya upah yang diterima. Dalam hal ini, individu akan memperoleh insentif berupa upah jika memilih untuk bekerja. Sebaliknya, ia akan kehilangan upah bila memilih untuk bersenang-senang. Kita bisa menggunakan dua pendekatan untuk menganalisa hal itu, yakni melalui pendekatan efek substitusi dan pendekatan efek penghasilan. Kita gunakan contoh sederhana. Alfa bekerja sebagai buruh, dengan waktu kerja 6 hari per pekan, dan upah harian sebesar $10. Diketahui apabila awal bulan depan, akan ada kenaikan upah, menjadi $20 per hari. Di sini, Alfa membuat pertimbangan. Tetap bekerja selama 6 hari per pekan, atau menambah menjadi 7 hari, atau justru mengurangi menjadi 5 hari. Bila efek substitusi lebih kuat daripada efek penghasilan, misalnya, ia merasa tidak harus berkumpul bersama keluarga di akhir pekan, Alfa akan mengambil hari kerja lebih. Namun, bila efek penghasilan lebih kuat daripada efek substitusi, misalnya, Alfa memandang pentingnya waktu bersama keluarga, maka ia akan memilih untuk tidak menambah, atau malah mengurangi hari kerja. Sebagai catatan, dalam realita, ada faktor lain yang ikut memengaruhi keputusan, misalnya kedekatan tempat tinggal dengan lokasi pabrik, dan lain-lain. Gambar 4 ini menerangkan kalau efek substitusi dan efek penghasilan selalu bekerja secara berlawanan, mengingat pilihan yang satu akan mengeliminir pilihan yang lain.
Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pergeseran pada kurva penawaran tenaga kerja, antara lain perubahan pilihan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan pola hidup, misalnya dari yang sebelumnya bujangan, kemudian memilih untuk menikah dan memiliki anak. Lalu, perubahan kesempatan. Misalnya, semakin banyak lulusan SMU yang memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja lebih baik. Berikutnya, perubahan kekayaan. Ketika seseorang sudah memiliki harta yang melimpah, maka ia akan lebih leluasa menentukan untuk tetap bekerja atau menikmati kekayaan tersebut. Demikian materi permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, serta faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja.